asing dong dengan kita. Kenalin, aku Amelia Soliha, pengurus Himajaya. Dan di sebelah aku nih ada Kak Frevan Meivianto selaku Ketua Umum Himajaya 2020 dan Kak Elok Dwi Nadrifa sebagai Sekretaris 1 Himajaya 2020. Nah, di sini kita mau bincang-bincang seputar perkuliahan akuntansi nih. Dari pertanyaan mahasiswa baru di Instastory Himajaya, nanti kita akan tanyakan kepada kakak-kakak yang ada di sini. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Materi akuntansi itu seperti apa ya Kak? Cuma hitung-hitungan atau ada hal lain juga? Mungkin dari Kak Tifas mau menjawab duluan. Dulu ya. Jadi untuk materi akuntansi itu kan dari teman-teman mungkin dari kebanyakan orang ya, itu akhirnya emang akuntansi itu identik dengan hitung-hitungan. Tapi memang di materi akuntansi itu memang kebanyakan hitung-hitungan, tapi masih ada dari luar itu yang tidak hitung-hitungan. Jadi kita perlu untuk hafalan juga, seperti misalkan kita nanti kan di akuntansi juga belajar pajak gitu kan. Nah, di dalam pajak itu selain kita juga belajar mengenai hitungannya, kita juga dituntut untuk menghafalkan. Kan di pajak nanti ada beberapa pasal yang harus kita hafalkan gitu. Jadi di jurusan akuntansi itu ada nggak Kak mata kuliah seperti PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu? Kalau untuk masalah PPKN itu sebenarnya ada. Jadi untuk mata kuliah itu adalah di dasar. Jadi adanya itu di semester 1. Nah, untuk yang seperti adakah hitung-hitungan sama hafal-hafalan, pastinya ada. Dua-duanya ada, nggak ada yang ini hitung-hitungan aja, terus ini ada penghafalan aja. Jadi keduanya itu mix, digabung, ada yang hitung-hitungan, ada yang hafal-hafalan. Berbicara mengenai mata kuliah nih Kak, di akuntansi UTM ini apakah sudah ditentukan dari kampus atau pilih sendiri untuk mata kuliahnya? Untuk mata kuliahnya itu dari kampus itu sudah ada. Nah, nanti dalam itu sudah sangat dijelaskan dalam bentuk alur kurikulum. Jadi di dalam alur kurikulum nanti dijelaskan secara gamblang mengenai apa aja mata kuliah yang ada di jurusan akuntansi. Nanti jadi selain dijelaskan seperti itu, juga dijelaskan di semester 1 kita harus mengambil mata kuliah apa, di semester 2 harus mengambil mata kuliah apa. Itu nanti sangat dijelaskan secara gamblang di alur kurikulum tersebut. Dan biasanya itu di alur kurikulum tersebut itu di setiap angkatan itu juga berbeda. Apakah ada Kak mata kuliah yang bisa kita pilih sendiri? Jadi gini, untuk di semester 1 sekarang kan memang sistemnya dipaketkan. Jadi untuk maba sekarang kan memang sistem paketnya semester 1 ini kan 20 SKS. Nah, untuk semester 2 sendiri kebetulan saya juga belum tahu karena kan memang alur kurikulum dari tiap angkatan kan memang berbeda. Nah, kalau mengikuti alur kurikulum dari saya angkatan 2017 itu semester 1 dan semester 2 memang dipaketkan 20 SKS. Jadi teman-teman maba di sini nggak bisa mau mengambil kurang dari 20 SKS maupun lebih dari 20 SKS karena itu memang udah diterapkan 20 SKS. Nah, untuk waktu pas semester 3 teman-teman itu bisa memilih apakah lebih dari 20 SKS itu boleh karena itu sudah tidak sistem paketan. Namun yang perlu diperhatikan itu juga batas IP semester teman-teman. Kalau IP semester teman-teman di bawah 3,0 itu nggak bisa mengambil 24 SKS. Jadi itu memang udah ada aturannya sendiri. Nah, untuk berkaca untuk mata kuliah pilihan itu teman-teman bisa milih sendiri. Jadi mata kuliah pilihan itu banyak. Jadi teman-teman bisa memilih mana mata kuliah yang memang sesuai passion teman-teman. Namun kalau untuk mata kuliah wajib lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, kuliah S1 kan ada 8 semester nih. Apakah kalender akademik perkuliahan sama dengan kalender akademik saat sekolah? Nah, untuk berbicara kalender akademik sendiri, kalau di sekolah kan memang cuman kalender akademiknya kan perkuliahan jadwal harian kan. Nah, namun kalau di kalender akademik perkuliahan itu kita tuh sudah terinci. Jadi misalkan kapan nih kita harus melakukan pembayaran UKT, terus pembayar KRS itu kapan, kemudian KPRS kapan. Jadi di situ kalender akademik itu sudah ada semua. Ibaratnya itu panduan teman-teman dalam melakukan perkuliahan. Nah, kalender akademik ini selama 1 semester. Kalau di sekolah kan 1 semester itu ada 6 bulan. Apakah di perkuliahan itu juga sama seperti sistemnya sekolah? Kalau di perkuliahan itu nggak seperti
seperti di sekolah kalau teman-teman mengatakan di SMA dan SMK ya. Jadi di kita waktu perkuliahan itu kita kuliah itu kurang lebih hanya sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Dan kita pun dalam perkuliahan itu juga tidak seperti SMA waktu kita SMA dan SMK. Jadi di waktu perkuliahan itu kita masuknya itu sesuai jadwal yang telah kita susun. Jadi kalau di SMA dan SMK kan kita masuk tuh dari jam 7 sampai sore gitu kan ya. Kalau di perkuliahan kita tergantung nanti, bisa jadi kalau misal kita dapat misalkan Senin sampai Rabu gitu, itu jamnya enggak dari jam 7 sampai jam 4 itu enggak. Jadi 2 jam, mungkin 2 jam setengah, terus kemudian nanti sore ada lagi 2 jam setengah. Jadi kalau kuliah itu nggak harus 1 minggu full gitu ya Kak? Nah, jadi untuk perkuliahan itu sesuai dengan yang telah kita susun gitu. Biasanya kalau hari efektifnya sih Senin sampai Jumat. Lanjut pertanyaan ketiga. Kak, kan ada nih istilah-istilah kayak SKS, SKS, kita belum paham. Bisa dipaparkan nggak istilah-istilah yang ada di perkuliahan? Oke, kalau KRS sendiri kan memang singkatannya kan Kartu Rencana Studi. Nah, Kartu Rencana Studi ini berisi mata kuliah yang teman-teman pilih di 1 semester. Jadi apa sih 1 semester ini saya mau menjalankan perkuliahan mata kuliah apa aja. Nah, di situ penyusunan KRS itu. Nah, kemudian untuk SKS adalah satuan kredit semester, di mana ini adalah bobot yang teman-teman ampuh di mata kuliah tersebut. Nah, bobot SKS sendiri itu berbeda-beda. Ada yang 3 SKS, 2 SKS, dan 6 SKS. Nah, untuk bobot terbanyak sendiri itu memang di skripsi di 6 SKS. Mungkin dari Kak Fufan ada tambahan. Tadi kan dari Mbak Elo kan mengenai KRS dan KRS ya. Nah itu dari yang kita tambahkan itu di dalam situ ada namanya indeks prestasi. Ya, indeks prestasi itu kalau misalkan di sekolah itu sama seperti hasil prestasi kita dalam bentuk rapot gitu. Ya. Jadi indeks prestasi itu nantinya juga berbeda dengan indeks prestasi kumulatif. Kalau indeks prestasi itu prestasi kita selama 1 semester itu. Kalau IPK atau indeks prestasi kumulatif itu misalkan kita nanti sudah semester 3 ya. Nah, kita gabungkan dari semester 1 kita dapat berapa, dari semester 2 kita dapat berapa, dan dari semester 3 kita dapat berapa. Itu nanti hasilnya menjadi IPK atau indeks prestasi kumulatif. Nah, untuk IPK sendiri itu identifikasinya itu seperti apa? Apakah nilai 100, 20 gitu kan? Ya. Kalau IP atau IPK itu kalau di perkuliahan itu dari huruf kayak misalkan A sampai E gitu. Jadi kalau misal pengetahuanku ya A itu dari 80 sampai 100 itu pun sampai dengan E. Kalau misalkan nanti teman-teman jangan sampai teman-teman mendapat D atau E, karena kalau teman-teman mendapat D atau E itu sudah di bawah 50 dan teman-teman dinyatakan tidak lulus. Tadi kan ada istilah yang namanya SKS Kak. Ini ada yang tanya, Kak, aku mau tanya, maksimal SKS ditentukan dari mana? Kalau untuk masalah SKS itu ditentukan dari apa? Ditentukan dari IP semester atau indeks prestasi. Nah, jadi ketika teman-teman IP semesternya mendapat 3,00 di bawah 3,00, teman-teman nggak bisa ambil full SKS, nggak bisa ambil 24 SKS. Jadi kalau teman-teman memang mau ambil SKS full 24 SKS, teman-teman harus IP semesternya di atas 3,00. Misal nih, kita mau ambil SKS yang di bawah SKS yang telah ditentukan. Dampaknya apa sih Kak? Dan kalau ditentukan Maksudnya gini, kalau kita ambil SKS di bawah yang telah ditentukan, dampaknya apa ya? sebetulnya sih untuk dampaknya sih itu apa, dari kalau misalkan teman-teman ya mengambil di bawah itu, teman-teman akan rugi sendiri gitu loh, karena teman-teman nggak memaksimalkan SKS yang sudah diberikan itu. Kan tadi seperti kata Mbak Elo itu maksimal SKS-nya ada 20-an, ada 20, ada 24 gitu. Kalau misalkan teman-teman tidak mengambil itu, teman-teman nanti malah akan molor gitu nanti untuk kelulusannya, karena teman-teman tidak memanfaatkan SKS yang disediakan itu. Jadi teman-teman akan rugi sendiri nanti kalau misal teman-teman tidak mengambil maksimal
lanjut ya. Kak, aku lulus SMA IPA. Gimana caranya biar bisa cepat memahami akuntansi? Oke, dari Kak. Sebenarnya sih banyak sih pertanyaan seperti itu, dan dari teman-temanku pun dari IPA pun yang sekelas sama aku pun juga banyak, dan aku lihat mereka itu juga bisa gitu loh di akuntansi ini, mereka juga bisa. Jadi yang sebenarnya yang paling penting itu bahwa teman-teman memahami dasar-dasar akuntansi itu, dan kan nanti di waktu kita perkuliahan itu dijelaskan lagi dari awal akuntansi itu seperti apa. Jadi dijelaskan dasar-dasarnya, dan teman-teman kalau bisa yang kan dari IPA ataupun dari SMK itu belum mengetahui ya dasar-dasarnya, dan nanti itu bisa itu dimaksimalkan di situ di dasar-dasarnya itu. Jadi kalau bisa di dasar-dasarnya ini diperkuat. Mungkin ada kalau ada teman. Saya masih sebagai Mas Firman, jadi pastinya kalau dalam perkuliahan nggak harus di semester 1 itu kita disuruh buat nih keuangan bikin ya, nggak mungkin gitu kan. Pastinya dalam semua perkuliahan itu pasti ada yang namanya dasar. Jadi kalau teman-teman pengen ke belakangnya lancar, perkuat dasar terlebih dahulu. Jadi kita nanti belajar bareng-bareng mulai dari awal ya Kak. Dosen akuntansi UTM seperti apa sih Kak? Kalau berbicara masalah dosen itu sebenarnya gimana ya? Sebenarnya ya juga sama sih, teman-teman kan waktu sekolah SMA, SMK kan juga seperti guru itu. Seperti orang-orang kan ada yang nganggap guru itu killer, ada yang menganggap baik. Itu sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing dari dosen atau guru tersebut. Nah, kalau misalkan ada dosen yang mungkin dianggap killer, itu memang cara mendidiknya seperti itu begitu loh. Tuh. Jadi sebenarnya tujuannya pun baik untuk kita agar mungkin disiplin gitu. Agar kita lebih bisa lagi dalam mata kuliah itu. Jadi caranya pun berbeda-beda gitu dari setiap dosen. Kalau di sekolah kan kita biasanya punya ketua kelas nih Kak. Kalau di perkuliahan apakah ada juga gitu? Terus sebutannya itu apa ya? Kalau di perkuliahan itu namanya komting. Jadi komting ini tugasnya itu mengkoordinir. Jadi ada hubungannya dengan dosen sidang. Jadinya untuk komting ini biasanya itu per mata kuliah ada komtingnya masing-masing. Jadi setiap mata kuliah itu ada komting masing-masing. Mungkin Mas Stefan bisa menambahkan, soalnya kan Mas Stefan ini sering jadi komting nih. Ya, kalau kayak komting sih yang lebih aku tekankan sih cara menghubungi dosen ya, masalah itu. Karena mungkin di sini aku bisa menjelaskan mengenai tips walaupun sebetulnya kurang pantas juga, tapi berdasarkan dari pengalamanku sebagai komting juga cara menghubungi dosen yang baik itu seperti bagaimana. Jadi untuk saran buat nanti teman-teman komting ataupun mahasiswa yang mau menghubungi dosen, jadi sebelum untuk menghubungi dosen itu kita harus, yang wajib kita lakukan itu kita mengucapkan salam atau selamat pagi, salam dan selamat pagi atau selamat malam gitu. Kemudian kita perkenalkan kita itu siapa gitu, dari kelas apa. Kemudian kita meminta permohonan maaf juga kepada dosen, karena dengan kita chat dosen itu kita mengganggu waktunya dosen gitu ya. Terus yang keempat, kita sampaikan tujuan dari kita, sampaikan dengan bahasa yang baik dan tidak menyinggung dari dosen tersebut. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada dosen tersebut. Ada lagi nih Kak pertanyaan dari teman-teman akuntansi. Kak, aku mau tanya, prospek kerja lulusan akuntansi apa saja ya? Mungkin dari Kak Ella. Kalau prospek kerja sih pastinya akuntansi itu aku bilang ya ini luas. Soalnya lah, kenapa? Kita itu bisa berkarir. Misalkan kita berkarir di sektor pemerintahan. Nah, di sektor pemerintahan teman-teman ini bisa menjadi auditor misalkan nih. Bisa menjadi auditor internal maupun auditor eksternal. Nah, kalau auditor internal sendiri kan bisa berkarir di kantor inspektorat, kemudian kantor BPKP. Nah, kalau eksternal kan bisa seperti di BPK. Nah, kemudian selain di auditor internal, di
di pemerintahan, teman-teman juga bisa berkarir di sektor swasta, bisa menjadi analisis perencana keuangan ataupun juga auditor juga. Nah, lalu selain di sektor pemerintahan maupun di swasta, teman-teman juga bisa menjadi dosen. Namun ada syaratnya, kalau menjadi dosen itu harus lanjut S2 dulu. Mungkin dari Kak Evan ada kami lagi. Sama, itu sudah menjelaskan secara jelas. Lanjut untuk pertanyaan. Ada nggak Kak kegiatan yang wajib diikuti? Nah, kita kan sebagai mahasiswa S1 akuntansi di UTM ini, kira-kira ada nggak kegiatan yang harus kita ikuti? Dari Kak Evan. Ini berdasarkan pengalaman ya, sampai sejauh ini ada beberapa kegiatan yang memang harus diwajibkan untuk kita ikuti dari jurusan itu. Nah, yang pertama itu ada kegiatan rebuan. Berbeda dengan jurusan-jurusan lain, di dalam rebuan ini sesuai dengan namanya ya. Ini misalkan forum sharing antara nanti dosen bisa membagikan informasinya, bisa memberikan ilmu-ilmunya lewat rebuan ini. Diadakan di hari Rabu gitu. Dan ini sangat bermanfaat gitu. Kemudian ada juga ini untuk persyaratan sidang. Kita diwajibkan untuk mengikuti 4 kegiatan lab, yaitu yang pertama lab pajak, kemudian lab keuangan, kemudian lab konsentrasi kita, di mana di konsentrasi di akuntansi itu ada 2 yang di angkatan saya. Jadi ada akuntansi syariah dan akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir nanti lab auditing. Nah, selain dari rebuan dan juga laboratorium, apakah masih ada kegiatan yang harus kita ikuti? Ada, yaitu namanya ASDOS atau asisten dosen. Nah, di sini tuh pelaksanaan ASDOS itu di hari Sabtu. Dan dimulainya itu ada 2 sesi, di mana pukul 7 sampai setengah 10, kemudian ada yang kedua setengah 10 sampai jam 12. Nah, ASDOS ini gunanya apa? Ya salah satunya ketika teman-teman dalam perkuliahan itu ada yang tidak paham, ya ditanyakan di ASDOS itu. Nah, untuk ASDOS sendiri yang mengajari itu bukan dosen, yaitu dari kakak tingkat yang memang sudah terseleksi dalam ASDOS tersebut. Jadi kemudian untuk menambahkan yang tadi Mas Evan, bahwasanya rebuan ini adalah sifatnya wajib. Jadi juga untuk sebagai persyaratan sidang. Nah, di ASDOS sendiri kan ada jumlahnya berapa tuh. Nah, dari kami memang tidak memberitahukan karena apa? Ketika kalau kami memberitahukan jumlahnya kehadiran rebuan berapa, pastinya nanti kan teman-teman hanya ikut cuma beberapa kali kan. Jadi memang di rebuan ini sifatnya wajib dan itu sebagai persyaratan sidang. Tapi sebetulnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jurusan ini sebenarnya kalau aku sendiri merasakan, mungkin Mbak Ella juga merasakan ya, ini sangat penting bagi kita karena ya Mbak Ella di forum rebuan ini isi informasi-informasi yang bisa sangat penting lah untuk kedepannya kita dalam menjalankan perkuliahan ini ya. Kemudian di lab juga ini kita dilatih untuk mengerjakan gimana itu soal apa aja, kemudian soal auditing gitu, soal dari konsentrasi dari teman-teman sendiri, sehingga nanti diharapkan teman-teman setelah mengikuti lab ini mengerti begitu gimana caranya mengerjakan ini dan untuk kerja ke depannya. Untuk rebuan sendiri itu diwajibkan pada mahasiswa baru saja atau semua angkatan di S1 akuntansi? Untuk rebuan sendiri diwajibkan untuk semua mahasiswa S1 akuntansi karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya rebuan itu berisi apa aja yang ingin disampaikan oleh jurusan kepada kita mahasiswa, dan kita juga tidak bisa sebenarnya langsung menggabungkan semua angkatan ke dalam satu forum itu. Jadi nanti di rebuan itu kita bagi-bagi. Jadi mungkin di rebuan minggu ini dari angkatan ini dan ini. Jadi nggak bisa kita bagi. Ya lebih efektif juga. Lanjut pertanyaan berikutnya. Misal ikut organisasi, apakah mengganggu kuliah atau tidak? Dari Thailand. Kalau sebenarnya mengganggu atau tidak, sebenarnya itu pada pribadi masing-masing sih. Kalau aku ya, kebetulan kan aku juga ikut organisasi ini. Itu sebenarnya pada pribadi masing-masing. Bisa nggak dia memanage waktu? Jadi letaknya itu pada memanage waktu. Namun kita sebagai mahasiswa kan
Janganlah masa kuliah pulang. Jadi ya perlu organisasi itu kan. Ini juga sebagai salah satu soft skills kita. Itu sih kalau dari Kak Firman. Dari aku sendiri mungkin sama seperti Elo ya. Dan seperti mau cerita, jadi banyak juga dari kita dari mahasiswa sebelumnya yang mereka itu ikut organisasi, tapi mereka juga berprestasi. Saya ambil contoh lah dari kita sendiri, dari mahasiswa organisasi, dari ketua umum di Mahasiswa yang periode kemarin itu dia mendapatkan sebagai yudisium terbaik dan IPK tertinggi se-FEB. Walaupun dia kan jadi ketua umum, tapi dia bisa memanage waktu, menjadikan dia bisa menjadi meraih IPK tertinggi. Jadi kan dia imbang tuh antara organisasi dan juga akademiknya. Katanya nih Kak, jurusan akuntansi itu lulusnya paling lama. Benar sih? Mungkin dari Kak paling lama sebenarnya kan ya memang katakan tadi itu pribadi masing-masing sih. Kalau pribadinya masing-masing males ini ya pastinya lulusnya lama kan. Jadi ya wes ikutin aja lah perkuliahan ini, nggak usah dibuat bebannya terlalu nemen sih kalau aku sih menurutku. Ya wes pokoknya ikutin, nggak usah males-malesan, insya Allah kok. Sebenarnya apa sih Kak penyebab kita itu lulusnya lama? Sebenarnya kalau menjawab pertanyaan ini pun dari aku pun kurang pantas sebenarnya. Soalnya kan aku juga belum lulus gitu kan ya. Tapi kalau aku selalu lihat dari mahasiswa yang lulus tepat waktu dan yang lulus tidak tepat waktu. Itu aku melihat bahwa mereka itu yang lulus tepat waktu itu mereka rajin. Yang penting itu kita rajin dan kita ikuti apapun yang diwajibkan oleh jurusan gitu. Karena ada nih yang mungkin yang tadi kutip pinter tapi mereka gak rajin. Itu ada loh yang mereka gak lulus tepat waktu. Jadi intinya sebenarnya sih teman-teman harus rajin gitu. Insya Allah kalau teman-teman rajin, teman-teman mengikuti apapun yang prosedur-prosedurnya, teman-teman pasti bakal lulus tepat waktu. Pertanyaan terakhir Kak, kenapa akuntansi UTM disebut dengan akuntansi holistik? Untuk menjawab pertanyaan ini, di akhir sesi ini kan nanti ada video kan mengenai apa itu holistik. Saya cuma menjelaskan sedikit aja sih mengenai holistik. Holistik sendiri itu adalah singkatan, di mana H adalah humility, kemudian O adalah outstanding effort, dan L adalah local wisdom atau potensi lokal, I adalah independensi, kemudian S adalah spirituality, dan T trustworthiness, I adalah integrity, dan K adalah kindness. Jadi untuk mengenai penjelasannya ada di akhir sesi. Nah, mungkin itu saja Kak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa S1 akuntansi. Mungkin semua mahasiswa baru sudah ada pandangan nih ya, gimana sih perkuliahan di akuntansi UTM. Jadi terima kasih untuk Kak Elo dan Kak Firman sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.